Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy. Di video kali ini gue akan bahas cara analisa fundamental dalam trading forex. Oke, seperti yang kalian lihat semua di sini ada duit. Ini hasil trading forex. Dan sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu profit kita hari ini ya. Lihat, luar biasa sekali. Modal 1000. Jadi sekarang udah running profit 900 US dollar, hampir 1000 lagi. Berarti saldonya 2 kali lipat dalam satu hari. Jadi modal 1000 jadi hampir 2000 ya. Oh, jadi 1000 nih sekarang. 1000 profitnya 1000 juga. Jadi modal 1000 jadi 2000 dolar dalam satu hari di hari yang sama. Ya, kurang dari 24 jam. Ini gue trading forex menggunakan analisa fundamental. Ini salah satu analisa yang gue sering pakai menggunakan news. Fundamental tuh pakai news. Ya, gimana cara bacanya? Kita bahas semua di video kali ini. Sebelum kita bahas, kita take profit dulu ya. Ini modal 1000 tadi. Lihat ya, kita take profit 1000 jadi ini screenshot dulu. Oke, 1000 jadi oke. Kita take profit close position ya. Close position. Tadi 1000 ya, ingetin ya. Close position. 1000 close. Oke, 1000 jadi 2100 US dollar. Tuh lihat balance-nya di atas. Gila kan, profit lebih dari 100% dalam kurang dari satu hari. Ya, itulah trading forex, hanya modal HP doang. Kalau kalian paham caranya. Nah, salah satu cara yang gue sering pakai itu analisa fundamental. Cuman memang kalau tradingnya seperti tadi itu high risk. Gue pakai marginnya tadi full margin alias full all. Semua modalnya gue taruh di market. Ya dengan leverage 1:500. Nah, tapi kok kenapa gue berani gini? Karena gue melihat news. Sebelum open posisi, gue lihat dulu news. Ya, news itu seperti apa? Kita lihat. Pertama, kalau kalian mau lihat news, kalian buka aplikasi namanya Tradays. Ya, kalian search saja kalau di App Store. Search ini ya, Tradays. Nah, download tuh aplikasi Tradays. Bukan cuma di App Store, itu juga ada. Play Store, Android. Nah, aplikasinya ini bakal keluar news seperti ini. Ini aplikasinya buatan MetaQuotes. MetaQuotes itu perusahaan yang bikin MetaTrader juga. Ya, apps yang banyak orang pakai untuk open posisi trading. Tapi ini khusus untuk baca newsnya. Nah, salah satu news yang orang sering lihat adalah NFP atau non-farm payroll. Dalam satu bulan, news besar itu ada NFP mungkin. Yang terhadap US dollar ya. Ada banyak sih sebenarnya news besar. Tapi biasanya orang NFP, CPI, Consumer Price Index, sama FOMC. Ya, 3 news itu. Jadi begitu buka Tradays, caranya buka filter, nanti newsnya tuh keluar semua kayak gini. Nah, news yang nggak pentingnya, kita mati-matiin dulu news yang hitam tuh. Nggak penting. Abu, nggak terlalu penting. Yang penting tuh oranye, merah paling penting. Matiin semuanya. Negara-negara yang lain, matiin, sisain US dollar. Terutama kalau trading di gold. Kayak gue sering banyaknya di gold sama di market yang Euro USD, GBP USD. Itu kan semua marketnya pengaruhnya terhadap US dollar. Nah, market yang lain gue matiin semua nih, sisa US dollar. Newsnya yang penting-penting aja, yang medium sama yang high pentingnya. Ya, lihat. Jadi dikit. Nggak pusing. Tuh, cukup yang oranye sama yang merah. Yang sebenarnya yang paling gue baca yang merah. Contoh, non-farm payrolls ya. Tapi sebelum baca news, kalian juga harus lihat jamnya. Pastikan jamnya itu udah sesuai ya time zone-nya di sini. Tuh, time zone-nya pakai apa nih? Kalau di Jakarta, di Bandung mungkin itu, atau di Pulau Jawa pakai GMT plus 7. Ya, newsnya biar pas. Ya. Dan contoh lah, kita sekarang baca news. Kalau time zone-nya udah pas, ya udah. Nih, non-farm payrolls jam 9.30, jam WITA 8 berarti GMT plus 8 ya, WITA. Kalau di Pulau Bali itu pakai WITA. Non-farm payrolls tuh jam 9.30 malam. Ini tuh biasanya setiap hari Jumat setiap hari Jumat pertama di setiap bulan. Kita lihat yang bulan lalu ya, Februari 2023 tuh. Non-farm payrolls itunya hijau. Ya, lihat di sini. Kita lihat country United States US dollar. Kalau hijau, kalau beritanya tentang US dollar, ya United States tuh benderanya United States, hijau berarti setelah news ini keluar, nilai US dollar akan menguat. Ya, kalau nilai US dollar menguat, artinya market semua
semua komoditas atau semua mata uang terhadap US dollar harganya akan turun, berbalikan arah. Coba ya kita lihat. Kemarin di Februari tanggal 3. Kita mundurin terus. Ya, kita lihat harga gold setelah news keluar tadi jam 9.30-an, ya kan? Ini M30, jadi satu candle-nya 30 menit. Lihat, setelah news keluar, candle-nya langsung panjang-panjang turun. Bukan gold yang turun sebenarnya, tapi harga US dollar-nya menguat. Sehingga harga gold terhadap US dollar seolah-olah jadi murah goldnya. Lihat, seolah-olah goldnya turun harganya kan? Dari 1.900 ke 1.800. Seolah-olah harga gold turun. Padahal harga emas di dunia itu sama nilainya, tetap segitu. Yang berubah itu saat news keluar, US dollarnya, nilai US dollarnya. Paham nggak dari sini? Kalau nggak paham, mungkin ulang-ulangnya aja video gua. Nih. Dan sebaliknya, kalau newsnya keluarnya merah, ternyata merah. Ini kan importance-nya merah nih. Apa? Berarti news penting ini. Kalau newsnya ternyata keluarnya bukan hijau, ternyata keluarnya merah, berarti nilai US dollar melemah. Kalau nilai US dollar melemah, berarti harga apapun yang terhadap US dollar, harganya akan naik. Misalnya harga gold, tadinya 1.900 US dollar tuh di atas itu, bisa naik tuh. Mungkin sampai ke 2.000 atau bahkan lebih. Nah, misalnya kalau US dollar harganya ternyata newsnya merah nih, US dollarnya melemah. Kalau US dollarnya melemah, berarti harga apapun yang terhadap US dollar bakal naik. Paham nggak? Tadinya misalnya harganya gold 1.900 US dollar. Karena US dollarnya melemah, otomatis harga gold dengan jumlah yang sama, satu goldnya, mungkin jadi 2.000 US dollar. Sama. Misalnya kalau rupiah melemah terhadap US dollar, nanti harga dolar terhadap rupiah, dolarnya naik. Misalnya dolar kan dulu dolar sempat 14.000 di Indonesia. Naik tuh ke 15.000 karena rupiah melemah. Bisa jadi kalau misalnya harga dolar terhadap rupiah naik, bisa jadi karena rupiah melemah atau harga dolarnya, US dolarnya menguat. Otomatis harga dolar jadi naik. Kalau dolar menguat, berarti harga dolar terhadap rupiah naik. Kalau dolar melemah, berarti ya harga dolar terhadap rupiah turun. Seperti itu ya, paham nggak? Kalau nggak paham mungkin ulang-ulangin aja videonya. Kadang ini bertolak belakang ya. Ini kalau hijau, tuh newsnya kalau hijau alias bagus, berarti nilai mata uang tersebut naik. Dan ini bukan hanya berlaku untuk US dollar. Market-market yang lain juga, news-news yang lain. Ada tuh news New Zealand, apa, ada semua ya ini. Cuman gue jarang pakai news yang lain. Kebanyakan US dollar aja karena newsnya paling banyak. Ada yang Australia ini juga lumayan tuh, lihat banyak. Ada news Australia. Tapi gue nggak pakai sih, seringnya US dollar aja. Nah, kalau kalian udah bisa baca newsnya, kalian gimana cara makin newsnya untuk trading? Nah, caranya begitu newsnya keluar di hari dan jamnya kan kalian udah tahu nih newsnya bakal keluar kapan. Misalnya, news kemarin NFP non-farm payrolls itu salah satu news US dollar yang terbesar, yang paling berpengaruh terhadap US dollar. Keluar nih tanggal 3 Februari. Dan newsnya bagus. Lihat, forecast-nya 16K, ternyata nilainya 517K. Jadi bagus. Lebih bagus, lebih tinggi dibanding prediksi alias good news. Kalau good news, berita baik, ya harga US dollar menguat. Kalau harga US dollar menguat, otomatis harga gold jadinya turun. Nih kita lihat di tanggal 3 tersebut. Gold terjun payung ya. Mana kita lihat nih di sini. Ya, gold terjun payung. Ya, kita lihat tuh. Gold terjun payung. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita open posisi 1 menit setelah newsnya keluar. Jadi turunnya kan dia agak lama tuh. Butuh setengah jam sampai turun sampai bawah, malah turun terus tuh sampai 1 jam. Nah, 1 menit setelah news keluar atau kurang dari 1 menit, begitu newsnya keluar. Misalnya newsnya good news, kayak tadi US dollarnya menguat. Berarti harga gold kan jadi turun. Kita langsung open posisi sell. 1 menit atau bahkan beberapa detik setelah news keluar. Langsung sell, nanti dia ngikutin news ke bawah. Nah, kalau kalian udah cukup profitnya, ya langsung aja take profit. Mungkin saldo kalian mungkin kalian open full margin. Kalau yang buat yang berani, yang jantungnya berani, kuat, full margin. News ke bawah, saldonya udah ngelipet jadi double, udah cut. Udah take profit langsung. Kalau mungkin yang lebih konservatif, jangan full margin lah. Open secukupnya, mungkin 10% dari saldo pakai marginnya. Atau mungkin, ya sesuai lah. Lotnya bisa diatur. Kalau yang gua sarannya, kalau mau kecil, setiap saldo $100, open posisi 0,01, tapi mau lebih ya silahkan. Itu langsung aja open. Nanti kan dia harganya turun jauh banget, take profit. Udah, langsung. Ini yang membuat tadi gue bisa ngelipat gandain saldo gue dalam 1 hari. Dari 1.000 kan jadi 2.000, nah karena itu.
ya, karena kita mengandalkan news. Tapi news gak boleh telat. Kalau telat ya keburu balik lagi. Harus begitu news keluar, buru-buru. Kalian baca dulu newsnya, kalian lihat harganya juga udah mulai turun nih. Newsnya juga menandakan harga gold akan turun karena US dollar menguat. Ya udah langsung sell aja kalau seperti itu. Dan misalnya kita open posisi agak di atas, take profit di bawah. Dan kalian juga harus pakai broker yang slippage-nya bagus ketika news. Nah itu broker harus yang bagus karena kalau broker yang jelek, ketika news keluar, slippage-nya jauh, jadi kita open posisi misalnya di atas, tapi ke eksekusinya di bawah. Itu suka terjadi guys. Misalnya open posisinya di atas, karena bergeraknya cepat banget, dia open posisinya mungkin pas sudah agak turun ke bawah baru ke open. Delay. Itu disebutnya slippage. Ya selisih harga market dengan harga waktu open. Jadi pas klik, harga market, waktu harga benar-benar open, itu slippage disebutnya. Nah, kalian harus pakai broker yang bagus. Kalau kalian mau rekomendasi broker yang bagus, cek di area member KFX. Ya harus jadi member dulu. Sekali bayar kok seumur hidup, nggak apa-apa. 99.000 doang, termurah di Indonesia untuk belajar trading forex. Linknya di deskripsi. Ya, jadi udah open posisi di atas, sell ke bawah, harganya turun, kemudian close. Ya itu. Dan kalau news juga kalian udah bisa lihat, misalnya NFP yang bulan lalu, bulan Februari 2023 itu tanggal 3 Februari, jam 9.30. Nah, yang bulan ini NFP-nya tanggal berapa nih kita lihat? Sekarang ini bulan Maret ya 2023. NFP-nya bakal tanggal 10. Nah, kita bisa cek. Tuh, lihat. Tanggal 10, jam 9.30 juga waktu Indonesia Tengah. WITA. Lihat. Ini belum tahu nih newsnya good news atau bad news. Tapi begitu keluar hijau atau merah, nah gue bakal langsung open posisi. Di menit yang sama dengan newsnya keluar. Jadi refresh terus aplikasinya pas di jam saat newsnya keluar. Kalau tahunya merah, berarti US dollar melemah, harga gold jadi turun, jadi naik. Kalau hijau, harga dolar US dollar menguat, harga gold jadi turun. Nah, gue bakal langsung sell. Seperti itu ya, NFP. News besar nih salah satu. Kalian juga bisa ya. Jadi kalau news, pastikan kalian pantau terus grup, info-info ke yang lain, cari info juga. Atau mungkin kadang-kadang gue juga suka live trading. Cuman ya nanti dikabarin lah di Telegram, live trading atau enggaknya. Ya. Seperti itu. Pakai news ini salah satu peluang untuk cari profit paling gila lah dalam trading forex ya, luar biasa. Dan apps Trades ini bukan hanya untuk baca news, kalian juga bisa trading di sini guys. Ya kalian bisa login akunnya. Ini akun yang tadi guys. Ya tuh bisa trading di sini. Tinggal di login aja akunnya ya. Ini akun tapi harus MT5 yang bisa trading di sini MT5. Bagus lah apps Trades ini. Selain bisa baca news, bisa trading juga. Open posisi. Cuman gua saranin ini buat news aja. Buat tradingnya lebih enak pakai MetaTrader langsung ya dibanding pakai Trades. Cuman kalau kepepet bisa open posisi di sini. Cuman gua saranin tetap pakai MetaTrader-nya aja ya. Mana nih? Yes. Oke, kalau ada pertanyaan seputar trading atau mau belajar trading dari nol sampai mahir dan juga dapat signal setiap harinya bareng ribuan orang tiap hari supaya bisa profit konsisten, linknya di deskripsi. Udah ribuan orang profit konsisten setiap hari, tinggal giliran kalian. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.